Hai, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Guys, ini jendela reading ya. Kita fun reading aja. Ambil yang baiknya, buang yang tidak sesuai dengan teman-teman. Dan jangan sampai terbawa ya ke dalam hati, terus kepikiran, akhirnya ada sesuatu hal yang negatif terjadi di dalam kehidupan teman-teman. Oke, mohon izin untuk membacakannya dan ini pesan buat kamu ya. Kita lihat. Sekali ya. Oke, ada seorang yang saat ini tuh hatinya sakit banget ya. Ada orang yang ngerasain perasaan gak enak hati sama kamu. Nih, nggak tahu apa kamu pernah bicara sesuatu ke orang ini. Yang jelas, oke, ini adalah orang yang mungkin sampai hari ini masih mencintai kamu ya. Ada cinta di dalam hatinya, tetapi ada rasa sakit yang sedang dia rasakan saat ini. Apa yang terjadi sebetulnya yang membuat dia sakit hati, padahal dia mencintai kamu. Oke, ini dari energinya Pisces ya, Cancer, Scorpio. Ada energi kesedihan, ya. Oke, apakah hubungan kalian berdua sampai sampai detik ini tidak ada komunikasi atau memang ada perpisahan gitu? Seseorang ini nyatanya sampai detik ini masih sayang sama kamu. Ini perasaannya sakit, ya mungkin kamu menolak dia atau mungkin ada sesuatu yang membuat diri dia bersedih atas sikap kamu. Kita lihat ya, sikap kamu terhadap hubungan ini ke dia seperti apa. Kenapa dia sangat terluka hatinya. Oke, kenapa dia sangat terluka? Kamu adalah sosok yang mungkin ya inner child-nya ini muncul ya saat ini karena kamu adalah sosok yang bisa membuat dirinya nyaman gitu ya. Terus hal yang diinginkan dia dari kecil tuh kepingin diperlakukan seperti itu. Ya, diperhatikan, diberi kasih sayang, selalu diistimewakan gitu dan kamu selalu memberikan kebahagiaan buat dia dan kamu apa ya bersama dengan kamu tuh dia tuh nggak ngerasain susah ya, nggak ngerasain capek dalam kehidupan gitu, ngerasa aman gitu, ada bersama dengan kamu tuh merasa aman, dia ngerasa ya nggak ada yang dia takuti karena ada kamu gitu ya, nggak ada yang bisa membuat dia menderita gitu karena ada kamu di sini. Tetapi sayangnya mungkin sekarang kamu sudah tidak lagi ada hubungan dengan dia dan orang ini sampai detik ini terluka ya hatinya. Ngerasa sakit karena ya kamu mengabaikan dia. Ya. Dia mengurung diri. Dia banyak berpikir tentang segala ya yang dia lakukan ini mungkin banyak kekeliruan di dalam hubungan dengan kamu. Banyak kesalahan yang dia perbuat ya di dalam asmara ini kepada kamu sehingga membuat dirinya ini berpikir. Sehingga membuat dirinya ini ya merenung gitu ya. Apa sih ini nih hasil dari gue udah memperlakukan kamu seperti itu dan ini yang pantas gitu sama semesta kasih buat gue. Jadi dia ngerasa iya memang pantas dia mendapatkan hal seperti ini karena dia tidak mampu menghargai, tidak mampu menempatkan diri kamu di posisi yang seharusnya sebagai seorang pasangan. Bahkan mungkin banyak hal-hal baik yang sudah kamu berikan kepada dia, dia abaikan sehingga kamu terluka. Ya marah, mungkin juga kamu masih membuka pintu hati kamu, masih menyayangi dia, masih mencintai dia, namun kamu sudah tidak bisa lagi bersama dengan dia, tapi kamu masih tetap berlaku baik sama dia dan ini yang membuat dia perih hatinya, sakit jiwanya dia dan terus dia merasa memang harus melakukan sesuatu pemulihan gitu ya. Dan
dia mencoba untuk memulihkan kondisi dia ya, kondisi hatinya ini benar-benar sakit gitu karena hubungan yang terjadi di antara kamu sama dia, atau memang perpisahan ini membuat orang ini susah untuk sembuh ya. Akhirnya kayak banyak apa ya, kayak bersembunyi lah gitu dari banyak orang. Mungkin dia juga mengalami kehidupan yang pahit, banyak tragedi yang jelek gitu di dalam kehidupannya saat ini. Selama tidak ada kamu, selama berpisah dengan kamu, banyak hal buruk yang menimpa pada diri dia, dan seseorang ini sampai detik ini kepikiran tentang kamu ya, dan dia juga merasa kayak ya berevaluasi lah gitu ya. Dengan adanya masalah ini tuh dia mulai sedikit demi sedikit ya memperbaiki diri. Tapi ya apa yang terjadi, akhirnya dia tidak mau keluar ya, tidak mau ketemu banyak orang, ya udah nggak peduli lagi dengan apa yang ada di luar ya. Mungkin dia ingin mencapai sesuatu yang dia inginkan sedari muda, tetapi karena adanya masalah dengan kamu seperti tidak berambisi, udah nggak minat lagi dia menginginkan sesuatu yang dia inginkan ini gitu. Ada yang segininya, iya namanya juga orang sayang ya, sayang dia sama kamu, dan dia sudah mencoba untuk mencintai dirinya. Jadi gimana ya bisa nyembuhin diri dia kalau nggak dapetin kamu lagi, kalau nggak bersama dengan kamu lagi? Ya dengan mencintai diri dia gitu. Dengan cara apa? Dia mengambil satu ruangan, atau dia mencari tempat untuk merenung gitu ya. Ada sisi baiknya nggak sih gitu yang terjadi saat ini? Dia sedang mencari itu untuk mengobati jiwa dia gitu, biar dia keluar dari kesakitan ini karena kehilangan kamu, karena jauh dari kamu ya. Oke, tapi aku lihat dia masih sering ngintip kamu ya, masih sering ngeliat kamu ya, kan emang nggak sembuh hatinya, nggak bisa gitu, masih belum bisa melepaskan kamu, energinya masih terus ada di benaknya dia ya, masih melayang-layang di dalam pikirannya, karena memang kamu itu orang yang tempat dia bersandar gitu ya dari banyaknya kesulitan hidup. Dan kamu juga mungkin juga ya, kalau aku lihat dari kartunya, kamu banyak bantu dia nih, kamu banyak kasih dia ini eh apa ya, kayak dukungan moral ataupun materi atau entah apa ya, yang membuat dia ini susah move on dari kamu. Dan dia masih sering mantau gitu ya, masih nggak mau dia kehilangan update terbaru tentang kamu. Energinya maskulin ya, seseorang ini memang orangnya sok kuat ya, so dalam segalanya mungkin dia yang paling hebat dibandingkan kamu. Tapi nyatanya apa, lihat nggak berdaya, dia sampai mengurung diri karena dia mungkin ngerasa nggak pede ya. Mungkin selama ini udah terkenal nih, dia punya dia memiliki pasangan yaitu kamu, terus kamu tinggalin ya, dia malu lah. Ada mungkin orang-orang yang bertanya ya tentang bagaimana kabar kamu, bagaimana hubungan kalian. Ini bikin dia malu gitu ya, bikin dia jadi insecure juga ya. Padahal dia ya, orang lihatnya dia kuat gitu ya, gagah, bisa segalanya. Ternyata jiwanya rapuh ya, nggak ada kamu ya, dia seperti ini sekarang kondisi dia yang sedang terjadi ya, yang sedang dia alami. Jadi hubungannya sama kamu lagi pecah ya, entah mungkin retak gitu kepercayaan kamu ke dia, tapi ya belum ada kata ingin berpisah atau ya move on dari kamu, nggak bisa. Tapi dia memang mencoba untuk menyembuhkan diri gitu ya, untuk mencintai dirinya agar dia di sini bisa ya maksudnya, kenapa sih dia mencintai dirinya, dia harus merawat dirinya. Karena kalau dia nanti banyak pikiran ya, tubuhnya jadi kurus gitu ya, terus jadi semeraut, kamu kan nggak akan mau lagi sama dia gitu. Makanya dia buru-buru ngambil jalan seperti yang diinginkan dia adalah mendapatkan kamu lagi. Jadi dengan cara dia mencintai, merawat dirinya gitu ya, ya pasti dia akan ngedapetin kamu lagi. Kita lihat ya, apa yang terjadi di hubungan kamu dengan seseorang yang saat ini sedang merasakan sakit hati kepadamu. Apa yang terjadi?
Ada the bird. Apa yang terjadi? Sebuah komunikasi, ya? Atau memang ada gosip gitu? Atau juga dia ini baru dapat kabar atau baru dapat informasi lah intinya tentang kamu gitu. Ini yang membuat dia saat ini terluka dan ngerasa nggak percaya gitu kalau kamu, apakah kamu sekarang sudah punya pengganti, apakah sudah ada pasangan. Ini yang bikin dia ini kayak kaget ya dan terluka sampai detik ini kayak nggak percaya dengan apa yang sedang dia ketahui dari seseorang atau dari berita dari ya teman-temannya atau media sosial. Tapi tahu nggak sih, walaupun mungkin beritanya, gosipnya yang beredar tentang kamu seperti apa dan bagaimana gitu ya, dia dia tetap kayak kecarian gitu postingan dari kamu. Karena apa? Karena mungkin itu adalah bentuk kebahagiaan dia bisa mendapatkan kabar terbaru dari kamu gitu ya. Dia mungkin juga ada hal-hal yang dia abaikan, omongan-omongan negatif yang masuk ke telinga dia atau yang dia lihat dari postingan kamu. Itu juga mungkin suatu gambaran juga seperti apa saat ini diri kamu, atau kamu memang benar-benar mematikan akun media sosial kamu dan segalanya. Itu juga berpengaruh terhadap pemikirannya dia tentang kabar kamu. Mungkin kamu tidak bisa melupakan dia, mungkin kamu membenci dia. Ada banyak hal yang dia apa ya, terngiang di kepalanya, di pikirannya. Tapi yang satu kulihat di sini tangkepannya kayak dia tuh mikir kamu juga masih kangen sama dia, pengen komunikasi. Tapi di sini dia bersikeras untuk tidak melakukan satu tindakan yang membuat kamu ini mungkin bahagia, ngerti nggak? Dia kayak membalas dendam gitu loh. Dia memang masih sayang sama kamu dan dia berusaha untuk merawat dirinya agar mungkin dapat tampilan yang lebih baik dari sebelumnya setelah mungkin hubungan ini agak ada masalah gitu, retak gitu ya. Tapi dia di sini kayak punya satu keinginan, kekuatan ya untuk membuat kamu kayak menderita. Kayak dia tuh pengen adu skill atau adu kekuatan ya, segimana gitu. Kekuatan kamu segimana bisa tidak eh, mencari dia ya. Ini masih hal yang sama ya, kalau aku lihat sih kayak em, orangnya memang keras ya, orangnya pengen menang sendiri gitu. Em, dia tidak peduli ya bagaimana saat ini berita yang dia tahu tentang kamu, dan juga dia tidak ingin tahu bagaimana sifat kamu gitu ya terhadap dia. Kalau kamu menolak, kalau kamu mungkin juga menjauh, dia tidak peduli dengan hal tersebut. Tetapi kemauan dia adalah tetap satu, dia ingin mendapatkan kamu, dia ingin kembali lagi bersama dengan kamu. Ya, memang sifat keras kepalanya ini muncul untuk membuat kamu ini menyesal gitu ya telah menyakiti dia. Jadi artinya kamu ini sudah memberikan rasa sakit ke dia dan dia pengen ngasih pelajaran supaya kamu nyesel. Tapi udahnya berjalan waktu, dia selalu mengambil tindakan lebih dulu untuk berkomunikasi ke kamu gitu loh. Kenapa? Karena dia takut kehilangan kamu di sini. Takut bener-bener nggak dapet kamu, beneran hilang. Makanya dia walaupun sifatnya keras banget, walaupun dianya ngerasa bangga diri, ngerasa pingin ngerjain kamu gitu ya, tapi pada akhirnya dia akan kecarian dan bakal duluan komunikasi sama kamu. Itu ya, dalam waktu dekat ini dia bakalan cari kamu. Walaupun di sini dia punya punya ego yang jauh lebih brutal dari kamu, tapi di sini dia bakal kayak ngalah gitu ya karena dia memang masih sayang sama kamu. Kepingin datang sih sebetulnya ya. Dia juga kepingin ngasih lihat tanpa kamu dia bisa, tanpa kamu dia berhasil, tanpa kamu dia jauh lebih baik gitu. Ya, ada. Kamu sedang berdealing dengan orang yang keras ya. Mentalnya kuat gitu. Tapi ya jiwanya memang sakit karena mencintai kamu gitu. Ini dia nanti ya kalau kalian bisa komunikasi lagi. Dia tuh susah loh buat minta maaf.
Jadi nanti ngomong, nyambung lagi hubungannya, tapi dia itu salahnya adalah dia nggak minta maaf, dia nggak bicaranya lemah lembut gitu. Artinya tidak berubah sikapnya, dia masih sering kayak kepingin dilihat berhasil, kepingin dibanggain terus sama kamu, karena dia ini anti ini ya, anti direndahkan. Artinya dia tuh nggak mau dilihat dilihat orang nggak punya, nggak mau dilihat orang yang bucin, nggak mau dilihat orang yang bodoh. Jadi masih terus ngebanggain diri tapi tidak menjaga perasaan kamu gitu. Jadi dia nggak berubah gitu ya. Bagaimana dia berucap, bagaimana dia bertingkah laku ke kamu, dia nggak berubah gitu. Walaupun dia kembali ngedapetin kamu, tapi dia tetap dengan karakternya dia gitu ya. Dia masih kepingin bersama dengan kamu, walaupun di sini cenderung hubungan ini tuh bakal kayak lepas ya, nggak bisa bersatu, nggak bisa ke arah yang serius gitu ya. Tapi dia tidak akan membiarkan kamu pergi gitu. Dia tidak akan membuat kamu melupakan dia. Ya, dia masih punya ego, masih kepingin bersaing dengan kekuatan mental kamu ya, sebagaimana kamu bisa melupakan dia, menjauhi dia, dan dia juga punya satu rencana di mana dia juga nggak akan melepaskan kamu walaupun nanti di sini ada penolakan. Misalkan di sini kamu ada penolakan karena sikap dia yang masih keras, dia nggak mau minta maaf, dia nggak mau menyadari kesalahannya, nggak mau berubah gitu ya. Nih, dia nggak bakal ngelepasin kamu. Ya, karena dia sebetulnya bingung sih mau nyari jalan apa. Kalau dia bebas mau kemana gitu tujuannya. Sedangkan memang selama ini dia menginginkan hubungan ini tuh serius. Tetapi mungkin di kamunya udah nggak sejalan, sepemikiran ya. Yang bikin kamu juga sudah tidak mau bersatu dengan dia. Tapi dia nggak, masih mau gitu nyari jalan buat bisa sama kamu di sini. Nggak ngebiarin kamu pergi ninggalin dia lah intinya gitu ya. Walaupun di sini kamu nanti dan dia ini akan berkomunikasi lagi, akan bersama lagi, tapi kamu kayak ngebebasin dia mau berlaku apa di dalam hubungan ini. Ya, mungkin kamu punya jalan yang berbeda atau memang kamu sebenarnya udah ada pasangan gitu, tapi ya kamu seneng aja masih percaya dianya sama kamu, masih mau sama kamu. Jadi kamu yang selingkuh ya sama orang ini. Aduh, gawat dah. Ada debir, sama-sama keras ya, sama-sama ego, tapi sama-sama masih pada pengen ya. Cuman nggak ada yang mau ngasih tahu. Kamu juga mungkin nggak bisa ngomong terus terang tentang perasaan kamu ya, kepingin sama dia, nggak mau ngasih tahu kejujuran yang sebenarnya ada di diri kamu yang sedang ngerasain. Udah nggak ada lagi itu ya, apa namanya, energi buat kamu cerita gitu tuh tentang sebetulnya apa yang ada kamu rasain sekarang. Dan dia juga kayak gitu ya, makanya di sini sama-sama bebel. Kamu berdiri sama orang yang toksik, tapi kamu sendiri seneng sama dia. Dia juga sama kamu sayang banget, tapi nggak bisa dia ngasih tahu kelemahannya dia gitu ya. Bahwa kamu adalah seseorang yang diinginkan, bahwa kamu adalah cintanya, tapi dia nggak mau ngaku gitu. Kamu aja di sini nggak mau apa ya? Jangan pergi tinggalin aku gitu, kamu nggak mau ngomong gitu kan, ya kan? Padahal sebenarnya masih mau kan, ya karena dia toksik kan, karena dia ini banyak bikin kamu sakit kan, makanya kamu ngebiarin hati kamu tidak mengatakan sesuatu yang kamu inginkan gitu ya. Nah, akhirnya seperti ini ya. Pada keras. Kemungkinan untuk jadi satu itu ada, kemungkinan untuk kembali bahagia itu ada, tapi mungkin salah satu atau keduanya memang tidak jujur yang menyebabkan hubungan ini tuh sulit untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Makanya kejujuran itu penting buat hubungan di kalian berdua ini. Ya, itu sih seharusnya. Kita lihat tarotnya ya. Perasaan dia sebenarnya saat ini dan kondisi dia yang sebenarnya saat ini selama kamu dan dia tidak saling berkomunikasi, tidak saling berkabar.
Oh ya, perasaan terdalamnya dia sedih ya. Dia ngerasa ditinggalin, dia ngerasa kamu tidak percaya lagi dengan dia. Dia harus ngelakuin apa gitu. Ini ya, di dalam batinnya dia mau berusaha apa ya, mau bikin usaha apa yang bikin kamu kembali, dan mau ngomong apa biar kamu percaya kalau dia butuh kamu, kalau dia masih sangat memerlukan kamu. Dia kecewa gitu ya, dia kecewa terhadap dirinya, kecewa terhadap keadaan. Di sini dia masih kepingin ya, masih ingin diperhatikan, disayang sama kamu ya. Dia ini seperti orang yang mungkin apa ya, butuh kamu itu bukan cuma cinta, tetapi ada banyak hal yang kamu miliki yang membuat dia ini merasa beruntung ya mendapatkan kamu, atau beruntung berpacaran sama kamu, berpasangan sama kamu. Ya mungkin kamu juga orang yang ya intinya pemaaf ya, itu yang dia butuhkan. Kamu juga pemberi support yang baik selama ini, itu juga yang dia selalu impi-impikan, walaupun ya dia di belakang sana ataupun dia ngerasa adalah orang ketiganya, tapi dia ngerasa tidak apa-apa gitu loh ya. Kamu memposisikan dia sebagai orang ketiga. Kalau kamu sudah punya pasangan, dia nggak apa-apa, yang penting dia nggak kehilangan kamu gitu. Dia masih butuh kamu, sangat butuh kamu. Dia nggak bisa hidup tanpa kamu karena mungkin sudah terbiasa ya, apa-apa selalu sama kamu, apa-apa diberi sama kamu. Ini yang membuat dia seperti sedang menegaskan bahwa nggak apa-apa deh gitu ya, diduain, yang penting kamu jangan ninggalin gitu ya. Astaga, tuh perasaan terdalam dia saat ini lagi kangen banget sama kamu ya. Dia pingin ada perubahan lah gitu ya, ya bisa kembali membaik gitu hubungannya, dan mulai lagi dari awal gitu ya, mulai lagi semuanya dari nol. Kalau memang ada yang dia lakukan tidak bisa kamu maafkan gitu ya, dia memintalah permohonan maaf kamu ya, untuk bisa kembali lagi bersama dengan dia. Dia ingin bahagia bersama dengan kamu karena hanya dengan kamu dia bisa merasakan kebahagiaan itu. Walaupun di sini mungkin ada posisinya dia kurang nyaman ya, karena banyak hal yang sudah terlihat ya di hati kamu juga mungkin sudah berubah gitu. Tetapi tidak membuat dia berhenti mencintai kamu. Dia orangnya nggak tahu malu loh, walaupun kayak mungkin dia banyak salah sama kamu, tapi dia nggak peduli dengan kesalahannya dia. Yang penting dia cukup minta maaf, terus bicara manis, ya udah kembali lagi. Dan itu yang terjadi saat ini guys, as of challenge, bahwa aku ngerasa dia kayak ayo dong kembali lagi gitu loh ya, jangan tinggalin dia, kembali lagi terus ketemu ya, reunian gitu, karena dia kepingin ketemu banget, kangen sama kamu ya. Ini LDR ternyata ya, dia juga pengen komunikasi tapi takut ya. Ya aku rasa sih sebetulnya memang kepingin banget komunikasi sama kamu, tapi memang bisa jadi ya, tapi di kartu ini kan perasaan terdalamnya dia, bisa jadi dia yang punya pasangan ya. Takut ketahuan sama kamu kalau dia punya pasangan gitu ya. Dia takut kamu marah banget sama dia ya, dia takut usahanya ini selama ini tidak ngasih tahu gitu ya tentang kebenaran, itu kan adalah bentuk usaha dia untuk tetap bersama dengan kamu, takut kebongkar gitu ya. Dia nggak mau kehilangan kamu, gimana caranya dia lagi mikir gitu, dia mau komunikasi lagi tapi dia takut gitu aja. Dia ada sih dalam waktu dekat ini rencana untuk komunikasi ke kamu, cuman memang untuk saat ini tuh dia lagi mengendalikan perasaan takut dia karena hal yang dia sembunyikan ini gitu teman-teman ya. Kalau aku rasa memang orang ini sayang sih, udah bener-bener pinginnya kamu aja gitu ya, pinginnya satu ya kamu gitu. Kalau dia udah punya pasangan, ini yang bikin dia juga kebingungan ya untuk melepaskan. Itu lihat, kebingungan untuk melepaskan si dianya yang mungkin
dia ngerasa sudah berjuang bersama pada saat menjalani hubungan nggak terlalu menyenangkan, banyak kekisruhan, banyak pendapat yang tidak sejalan ya, nggak sepemikiran, banyak masalah gitu dengan seseorang itu. Ketemu kamu dia bahagia, dia bener-bener ngerasain ya yang namanya disayang, ngerasain yang namanya cintai gitu kan. Makanya dia kecanduan sama kamu, terikat sama kamu. Pada akhirnya mungkin kamu juga memutuskan karena ada perasaan gitu ya, ada firasat yang terjadi gitu, bahwa seseorang ini tidak sebenarnya gitu ya, menjalin hubungan sama kamu itu nggak jujur. Nah, akhirnya kamu meminta mungkin untuk dia menjauh dari kamu, atau memang kamu yang menjauh dari dia. Dan yang terjadi adalah memang dia saat ini sedang berada di dalam penderitaan batin, karena apa ya, hubungannya udah lama sama kamu dan udah dalam banget, yang bikin dia susah banget move on dari kamu, dan pingin pingin apa ya, kayak ambisinya dia, ada hasrat gitu untuk bikin kamu ini selalu sama dia dan gak bisa ngelupain dia. Ada sebuah kecanduan ya, intinya dia nggak bisa loh gitu ya, nggak bisa ngelepasin kamu gitu dari jiwanya. Kayak ya dia tahu lah gitu, hidupnya kenyataannya dia ada seseorang, ada orang lain di belakang kamu, tapi kok dia nggak bisa ya gitu loh ngelupain kamu. Ya kalau kamu di sini mungkin sudah sepakat sama dia untuk berpisah, tapi kok dia nggak mampu ya gitu, kepingin balik lagi, mencoba untuk berusaha lagi gitu ya. Ya walaupun kamu ada salah satu di antara kalian, yaitu kamu gitu, hilang perasaannya sama dia gitu, tapi dia di sini kayak usahain supaya kamu itu kembali bisa berjuang lagi di hubungan ini, bisa percaya lagi sama dia gitu. Dan di sini dia kayak pingin ngehilangin semua eh, embel-embel yang ada di hubungan kalian. Mungkin kamu terpengaruh dengan kondisi kenyataan yang ada di belakang dia, itu yang bikin kamu nggak berhasrat, nggak bergairah sama dia. Tetapi dia di sini kayak mau nutupin apa yang ada di belakang dia supaya kamu ini bisa kembali dan percaya sama dia gitu. Mungkin dia akan ngebangga-banggain kamu, akan mungkin membanding-bandingkan kamu lebih baik dari yang lain gitu ya. Ini yang akan membuat kamu bakal kembali ke dia. Ini ya satu usaha yang pengen dia lakukan untuk mendapatkan kamu lagi, untuk bisa bersama dengan kamu lagi ya. Dia kepingin minta maaf, kepingin ayo baliklah gitu dari awal lagi ya. Semua yang sudah kamu ketahui ya sudah gitu loh, jangan sampai memutus hubungan. Atau kalau memang kamu kecewa, yuk coba lagi ya, untuk yang mungkin yang kedua kalinya ini. Kamu lihat bagaimana keseriusan dan sayangnya dia ke kamu gitu ya. Dia meminta kamu untuk bisa ngasih kesempatan memulai lagi lah gitu. Jangan sampai kamu bener-bener terluka dan pingin pergi dari dia karena kenyataan yang ada dalam perjalanan kehidupan percintaan kalian. Dan ini banyak masalahnya yang munculnya dari dia ya, aku lihat seperti itu. Dan orangnya juga di sini dia baperan, gampang tersinggung, gampang marah gitu. Egonya besar, ngebanggain diri, tapi setelahnya kamu tegas, dia lemah ya, dia nggak berdaya. Dia kepingin, ya susah banget loh berubah untuk jadi tanpa kamu, untuk jadi dirinya sendiri ya, tanpa kamu nggak bisa gitu. Pada akhirnya dia kayak nyari akal supaya kamu nggak terpengaruh apa yang ada di belakangnya dia. Ya Tuhan, seperti itu ya kepinginnya dia sih, kembali lagi ke kamu karena cintanya besar banget, kepingin bisa balik lagi gitu ya. Oke, aku ambil 3 kartu ya. Ini apa yang akan terjadi di depan nanti antara kamu dengan dia. Setelah hal ini terjadi, terbongkar, apa yang akan terjadi ke depan nanti. Aku lihat juga masih hubungannya baik kan. Kamu masih memberikan kesempatan itu ya. Masih ada, ternyata hubungannya masih bagus aja. Mungkin kamu juga emang orangnya ini ya, bagus gitu ya. Kamu apa ya, emang kepingin ya sama orang ini gitu. Cuman ya keadaannya nggak bisa bikin kamu sama dia menyatu. Ya akan kembali, tetap masih ngobrol lagi, masih bersama lagi. Tuh kan desan, ada kebahagiaan,
ada kebahagiaan di antara kamu sama dia. Ya ampun, ya ampun. Ya, akhirnya apa? Nggak ada perpisahan itu, ya. Nyambung masih. Ya Tuhan, segitu kuatnya ya dia sama kamu sampai bisa meluluhkan kamu. Akhirnya kembali tuh untuk komunikasi. Tapi di sini ada apa ya? Lighthouse ya. Artinya ada pantauan. Dia akan kayak lebih mungkin kamu atau dia ya yang banyak memantau gitu supaya mungkin hubungan ini bisa balance ya sesuai dengan yang dia nanti akan ucapkan. Mungkin gini-gini, kalian akan bersama lagi, itu yang aku lihat ya. Hubungan ini kedepannya masih ada, kamu nggak berpisah banget gitu ya. Walaupun di sini memang ada penghalangnya, tapi kamu sama dia nggak berpisah gitu. Ada kebahagiaan itu ada karena di sini ada gairah, ada itu yang membuat hubungan ini kuat gitu ya. Walaupun di sini ya capek dipantau terus, begitu juga dengan dia ya, dia mantau kamu, kamu mantau dia, capek gitu. Tetapi akan lebih kayak gimana, membiarkan apa seperti apa, kita lihat ya. Wow. Tuh kan dipantau mulu, nanti pada akhirnya ada storm, ada badai. Aduh tuh, emang susah banget loh ini ya. Hubungannya nggak bisa lepas tapi banyak ribut. Hubungannya nggak bisa lepas tapi banyak ribut. Tuh kartu di button of the deck ini udah hurt, cinta. Kamu tuh cintanya dia ya. Aduh, sangat diinginkan oleh dia, tapi dianya ini nggak jelas ya. Atau mungkin gini sih, bukan nggak jelas ya, mungkin sikapnya ya kasar ya. Sikapnya itu yang nggak bisa lemah lembut ya. Kamu mungkin ramah, terus bagaikan seorang ibu ataupun mungkin ayah yang bijaksana, yang bisa mengarahkan kepada yang baik, yang benar, lurus jalannya gitu ya. Tapi dianya nggak bisa ya, nggak bisa berubah sikapnya. Ini yang bikin masalah terus di dalam hubungan ini. Bisa baikan lagi, kembali lagi hubungannya, tapi dia juga yang bikin masalah. Mungkin sikapnya ini ya, yang gampang marah, terus perhitungan, terus juga mungkin banyak permintaan permohonan, ini yang bikin strom. Akhirnya ya kamu juga ada amarah yang nggak bisa ditahan dan nanti akan meledak gitu ya. Udah memberikan banyak kesempatan, banyak hati buat dia, pertolongan buat dia, tapi pada akhirnya kayak cuman pingin madunya kamu doang, kepingin dapat sesuatu dari kamu aja gitu ya. Terus akhirnya kamu kayak nggak diperjuangin, nggak dilihat jasanya, nggak dilihat cintanya. Tapi nanti kalau udah kehilangan dicari lagi ya. Kalau udah nggak ada, kecarian lagi, dianya merasa sedih lagi. Tapi gitu, setiap kali udah ketemu, udah jadi satu lagi, masalah lagi ada. Dianya kurang komunikasinya, dianya kurang perhatiannya. Oh my god, itu ya kedepannya nanti. Yuk kita lihat ya, ini energi siapa aja. Ada Pisces. Oke, ada Capricorn. Libra. Jauh sekali. Aquarius. Ada Scorpio, ada Aries, ada Leo, ada Virgo, dan Libra lagi. Ada Capricorn. Oke, teman-teman kita lihat ya untuk inisialnya. Oke, kita lihat dulu. Ini tanggal lahir kamu atau tanggal jadian kamu atau angka kelahiran bulan keberapa kamu lahir ya. 1, 7, 12, 10, 9, 7, 9, 12, 9. Ya, itu energi 9 ya. Entah kamu lahir di tanggal 9 atau dia ya, atau di bulan 9 jadiannya atau kelahirannya kamu atau dia, atau pubarannya atau jadian ya. Kamu yang tahu ya. Oh, itu bener berapa kedekatan, kemiripan kejadian yang sedang kalian alami saat ini dengan pembacaanku ya. Teman-teman semuanya kedepannya akan seperti itu. Ini ya inisialnya.
teman-teman semuanya sebentar. DBPOSRWUKJJ, Oke, I'm sorry guys. Lalu T, ntar ditata aja dulu ya, jadi enak. M dan G. Oke, teman-teman semuanya. Kalau orang masih sayang ya, ini kalau cowoknya masih sayang ya kamu masih dikejar-kejar terus. Walaupun kamu udah nggak mau nutup segala akun media sosial kamu terus mungkin ganti nomor. Tapi kalau cowoknya masih nafsunya besar, masih keinginan sama kamu, ya bakal dicari terus gitu. Tapi kalau untuk perempuan yang masih besar nafsunya, keinginannya, tapi kalau cowoknya udah nggak mau ya dia akan ada tindakan yang lebih sadis gitu. Ya bakalan penderitaannya ya sakit banget luar biasa seperti ini ya, kayak kaca pecah gitu, nggak bisa lagi diperbaiki ya. Jadi mungkin keinget terus gitu omongannya yang kasar, itu yang bikin si perempuan ini juga susah sembuhnya nanti ya. Kalau untuk yang laki-laki ya masih bisa kamu komunikasi terus, karena perempuan tuh mudah banget sih apa namanya ya, didapat gitu. Artinya memang kalau sudah pernah terjadi sesuatu gitu, hubungannya udah dalam ya gitu, susah lepasnya ya. Kalau baru cuman jarak jauh, tidak pernah ketemu, nggak ada yang aneh-aneh, itu gampang lepasnya ya teman-teman semuanya. Ada beberapa dari teman-teman yang sudah move on tapi balik lagi ya, tapi juga hubungannya nggak bisa seperti apa yang kamu inginkan ya, karena dia terlalu keras sikapnya, banyak sifatnya banyak buruk gitu ya, nggak mau berubah gitu. Itu aja sih yang bikin hubungan ini nggak berjalan dengan baik, itu karena sikapnya dia aja ya nggak berubah. Teman-teman, kalau kalian suka jangan lupa ya klik tombol like-nya, yang belum subscribe ya subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf lahir dan batin, dan ini general reading ya, energi banyak orang, jadi bukan personal. Teman-teman bisa nanti baca di aku ya, seperti di deskripsinya. Dan sehat selalu, panjang umur dan murah rezekinya buat kamu semua. Bye bye.